Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel saya, yaitu Pakko BK. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan informasi yang cukup menarik sebenarnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengelola stres dan kekhawatiran. Nah, caranya bagaimana? Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat masuk ke bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan. Nah, seperti biasa kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, langsung saja untuk masalah materi terkait dengan mengelola stres dan kekhawatiran. Nah, mengelola stres dan kekhawatiran ini untuk apa sih kita harus bisa pandai mengelola stres dan kekhawatiran ini? Nah, ini ternyata sangat dibutuhkan pada pada saat Anda mungkin di tempat pekerjaan yang baru atau di suatu tempat yang baru. Nah, sehingga akan banyak sedikit permasalahan yang membuat Anda sedikit khawatir, dan apabila tidak bisa mengelola stres dan khawatir ini, Anda bisa kalah nantinya. Kalau misalkan di tempat pekerjaan itu biasanya tidak kerasan, di tempat pekerjaan itu akhirnya minta pindah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu pengertiannya, yaitu apa sih stres itu. Nah, stres itu adalah sebuah gangguan mental, ya. Jadi stres itu gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya sebuah tekanan. Nah, jadi tekanan ini biasanya muncul akibat dari sebuah kegagalan yang dilakukan sesuatu oleh individu itu untuk memenuhi sebuah kebutuhannya atau memenuhi sebuah keinginannya. Jadi pernah mengalami sebuah kegagalan, ya, sehingga apabila menemui permasalahan mudah sekali mentalnya terganggu, sehingga itu yang dinamakan stres. Nah, tekanan-tekanan ini tidak hanya berasal dari luar atau dari lingkungan, tapi juga bisa jadi berasal dari dalam, dari diri sendiri. Nah, jadi itu pengertiannya tentang stres, ya. Kemudian pengertian tentang khawatir. Khawatir ini adalah takut, ya, atau rasa takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum terjadi, yang belum pasti terjadi. Nah, ini disebut dengan khawatir. Banyak kan, pernah kan, ya, mesti pernah merasakan stres, mengalami stres dan khawatir, mesti pernah. Cuma bagaimana kita bisa mengelola. Nah, ini yang penting. Nah, kebanyakan stres itu diakibatkan oleh rasa khawatir, ya, tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi urut-urutannya itu kamu merasa khawatir dulu. Nah, setelah khawatir nanti lama-lama dipikir akhirnya jadi stres. Nah, khawatir itu tidak bisa menyelesaikan, misalkan ini, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Akhirnya kan khawatir, tugasnya ya tidak dikerjakan, ya gak digarap. Akhirnya khawatir, terus akhirnya stres, akhirnya gak digarap belas, ya akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Maaf belepotan ya. Nah, kemudian ada lagi contoh seperti khawatir tidak diterima orang lain atau mengecewakan orang lain, bisa jadi. Kemudian khawatir untuk memikirkan masa depan, ya. Jadi
takut sekali untuk berpikir tentang masa depannya. Dan perlu diingat ini ya, di garis bawahi, 90% ya, 90% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Bagaimana agar kamu bisa mengontrol rasa khawatirmu dan yakin bahwasanya 90% kekhawatiran tidak pernah terjadi. Nah, caranya bagaimana? Kamu sudah khawatir dan apalagi kamu mengalami stres. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya dicatat ini. Kamu bisa menggunakan rumus tahan. T A H A N ya, rumus tahan. Nah, rumus tahan ini apa? T-nya yang pertama, T, yaitu terima perasaan khawatir dengan tenang. Katakan pada dirimu sendiri ya, katakan saya mengakui kalau saya sedang khawatir atau saya sedang takut. Enak kan? Jadi apabila kamu mendapatkan sebuah kekhawatiran, ya kamu terima aja dan kamu akui ya. T-nya itu terima perasaan khawatir dengan tenang, tidak usah terlalu berlebihan. Bisa kan? Mudah ya. Jadi kalau kamu khawatir, ya akui, ya kamu terima aja. Memang kamu pada waktu ini, detik ini kamu sedang merasa khawatir. Nah, kemudian A-nya yaitu amati pikiran kita ya, buat daftar kekhawatiran ya. Akan lebih baik jika ditulis seperti ya, daftar kekhawatiran. Contohnya itu misalkan saya takut dimarahi oleh bos atau oleh orang tua atau oleh guru atau si A. Nah, saya khawatir untuk dipecat, saya khawatir dihukum, saya khawatir diapakan. Kamu tulis ya. Jadi amati pikiranmu. A-nya itu di situ. Amati pikiran kita. Nah, buat daftar kekhawatiran. Apa aja sih daftar yang membuat kamu khawatir itu apa aja? Tulis semua ya. A-nya. Sekarang lanjut ya. Hanya yaitu hadapi kekhawatiran kita. Hadapi setiap kekhawatiran tersebut dengan cara yang baik ya, hanya di situ. Jadi kekhawatiran itu ya kamu hadapi. Ibarat bagaimana caranya kamu bisa menguasai, ini contoh ya. Misalkan kamu ada di depan cermin besar melihat dirimu sendiri. Ya kan? Melihat dirimu sendiri. Malu enggak? Punya perasaan malu, punya perasaan minder enggak? Nah, ini kan sebuah kekhawatiran juga. Apabila kamu malu dan bisa menghadapi, lama-lama kamu akan melihat. Coba lihat terus. Coba lihat di cermin, coba lihat dirimu sendiri. Pada saat kamu mulai terbiasa, maka kamu bisa mengendalikan. Ya kan? Kamu bisa mengendalikan. Nah, kuncinya di situ. Kamu hadapi. Dari data khawatir yang sudah kamu tulis, ya, sudah kamu terima, kamu hadapi. Jangan tambahlah lari. Oke. Kemudian A. Tadi kan TH, sekarang A. A-nya apa? A yang kedua yaitu ngamati lagi atau amati lagi apa yang terjadi. Yang terjadi pasti kamu akan istilahnya takjub melihat apa yang terjadi. Ternyata yang kamu khawatirkan tidak terjadi. Ya, jadi setelah kamu data
kamu hadapi, nah hanya lagi itu kamu akan merasa takjub, merasa kaget bahwa yang kamu buat data ya nggak terjadi. Ya dicoba aja, dilakukan, intinya kamu jalani ya. Tetapi ya jangan terus diterapkan. Ini hanya sebuah rumus untuk bisa mengelola rasa khawatir, jangan sampai menjadi stres. Nah, yang terakhir N-nya itu yaitu nikmati perasaan lega dan tenang akibat kamu sudah berhasil mengelola rasa khawatir. Ya, mudah kan? Nah, tadi kan sudah jelas ya, gunakan virus tahan. Nah, untuk mengelola kekhawatiran, jangan sampai menjadi stres. Ya, pastikan apapun pikiran-pikiranmu selalu berpikiran positif. Ya, rubah pikiran yang negatif pada dirimu menjadi pikiran positif. Itu juga ampuh untuk membuat rasa khawatirmu jadi tidak terlalu besar. Nah, ini merupakan soft skill atau kemampuan yang mungkin perlu dipelajari, perlu dimiliki. Sebuah soft skill yang sangat penting ya untuk Anda semua, dan pastinya khususnya untuk siswa saya di SMK YP 4 Taman Sidoarjo. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Go BK. Dadah.